Teman-teman, barusan tadi adalah cuplikan video di mana Kang Diki berada di sebuah sisa peninggalan peradaban atau sejarah, yaitu di keraton atau di Candi Ratu Boko, teman-teman. Nah, jadi kita akan lihat video berikutnya dalam pemaparan beliau dalam mengungkap sejarah. Nah, jadi teman-teman, yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, Sampurasun. Sekarang jam 3:05. Kita memasuki waktu asar. Sekarang kita berada di Keraton Ratu Boko. Bersamaan dengan turunnya pesawat menuju bandara. Keraton Boko adalah keraton yang sudah cukup sangat tua dan berada di perlintasan pesawat menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Keraton yang sebetulnya ada tiga lapis peradaban di sini. Apabila Anda semua lihat, ada beberapa jenis batu yang berbeda pula dan dari umur yang berbeda pula. Di sana batu yang besar itu lebih tua dari umur batu yang di depannya. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya sudah berapa abadkah Keraton Ratu Boko ini berdiri? Dan apakah Ratu Boko ini hanya satu atau ada Ratu Boko 1, Ratu Boko 2, Ratu Boko 3, 4 dan seterusnya seperti Brawijaya 1, 2, 3, 4, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya? Kalau melihat dari semua artefak ini atau peninggalan ini, saya yakin bahwa keraton ini berdiri sudah sangat lama sekali. Saya memang belum punya data carbon dating mengenai batu yang jauh lebih lama itu. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan kupas, kita akan bongkar, dan kita akan lihat sejauh manakah dan sejauh umur berapa Keraton Ratu Boko ini berdiri, dan bagaimanakah pemerintahan. Mengapa bisa hanya tinggal seperti ini saja, dan mengapa pemeliharaannya pun mungkin harus benar-benar ada penyesuaian yang lebih lanjut lagi. Ini baru permulaan dari satu tempat, tapi kita nanti akan pelajari lebih lanjut karena kita akan menggali lagi tempat-tempat dan batu-batu yang masih tertanam di dalam tanah. Dan ternyata itu usianya lebih tua. Di sini banyak batuan yang baru. Batuan digunakan untuk memugar dan untuk membuat keraton ini lebih seperti sebelumnya. Tapi yang saya lihat sih jauh dari yang sebelumnya. Mari kita lanjut ke dalam dan kita akan lihat sejauh mana dan seperti apa Keraton Ratu Boko. Ini Keraton Ratu Boko itu tadinya berada di perkampungan penduduk. Perkampungan yang terpaksa dibongkar karena ditemukan sebuah artefak kuno. Dan keraton ini kelihatannya berdiri sudah sangat-sangat lama sekali. Di sini batuannya pun banyak yang baru. Ini sudah batuan baru. Itu lebih baru lagi. Yang berwarna kedua abu-abu itu sudah lebih baru lagi. Ini baru lagi. Ini sangat baru. Karena ini tambalan. Di sana masih ada rumah penduduk
Yang mungkin penduduk itu adalah mereka yang sudah lama menghuni di sini. Ini semua dipugar agar terlihat seperti dulu, tapi saya tidak yakin bentuknya dulu seperti ini. Terus terang saja, saya tidak yakin bentuknya dulu seperti ini. Karena zaman dulu yang namanya keraton, yang namanya peradaban, itu tidak sesederhana seperti yang kita pelajari seperti sekarang. Kita belajar sesuatu yang diputarbalikan. Akhirnya sejarah menjadi berubah. Sejarah menjadi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena sejarah dibuat oleh pemenang perang. Banyak sekali kesaksian dari para penduduk, banyak sekali hikayat, banyak sekali riwayat. Tapi apakah semua itu benar? Apakah semua hikayat dan riwayat yang kita dengar selama ini, apakah itu benar-benar objektif ataukah hanya sekedar cerita dari mulut ke telinga, mulut ke telinga? Kita memerlukan sebuah penelitian yang jauh lebih objektif lagi. Harus dilengkapi dengan berbagai macam perlengkapan yang memang untuk mendukung penelitian tersebut. Kita tidak hanya bisa mendengar hanya dari sekedar cerita. Karena semua cerita-cerita itu, semakin jauh sebuah cerita, biasanya semakin luar biasa dan semakin jauh dari kebenarannya. Apakah susunan batunya seperti ini? Apakah tangganya seperti ini? Apakah ada gapura seperti ini? Dan apakah memang bentuknya seperti ini? Kita akan ungkapkan secara objektif, secara detail, tapi semua harus bisa dipertanggungjawabkan pula. Jadi kita tidak akan hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar meneliti saja. Tapi yang jelas, penelitian yang objektif benar-benar diperlukan, harus kita manfaatkan semaksimal mungkin agar rakyat mengetahui secara benar apa itu dan bagaimana itu keraton Ratu Boko yang sebenar-benarnya. Apabila kita melihat dari batuan yang ada di Ratu Boko ini, kita melihat ini, kita melihat itu, terfikirkah oleh kita bahwa umur di batuan ini berbeda? Coba perhatikan ini. Perhatikan ini. Apabila mata kita jeli, pikiran kita terbuka, kita akan melihat perbedaan umur dari batuan ini dengan yang ada di benteng di sana. Apakah kita tidak curiga bahwa sebetulnya keraton ini dibuat jauh dari yang kita duga sebelumnya? Mungkinkah keraton Boko ini sebetulnya sudah ribuan tahun silam, bukan ratusan tahun silam? Seri batuan-batuan ini yang Anda lihat, di sini ada bekas lubang-lubangnya, di sini juga ada bekas lubang, dan ini masih tersusun dengan sangat rapi dan bagus. Tapi begitu melihat pada susunan ini, itu seperti ada jeda yang mendadak. Nah, jeda dadakan inilah yang mungkin nanti akan kita coba bongkar lagi dengan baik dan benar. Ini juga ada bekas-bekas dari pilar. Ini seperti ada urat-urat yang sudah retak dan sebagainya. Tapi lihat, ini sangat jauh berbeda antara ini dengan ini. Dan kita pasti sudah bisa menduga bahwa ada jarak usia antara batu ini dengan batu yang ada di belakang ini. Ini salah satu dari wilayah Ratu Boko dan saya curiga justru tidak sesederhana ini keraton. Pernahkah kita berpikir bahwa ada rahasia sangat besar di sini yang mereka masih belum bisa mengungkap? Ketika kita melihat tangga ini dan tangga ini terhenti di sini atau mentok di sini,
Tidakkah kita curiga bahwa di bawah itu ada apa sih? Dan ini pasti tidak hanya sekedar berhenti di sini di tangan. Ini pasti menuju suatu tempat, menuju sebuah rahasia lagi, menuju kepada suatu yang seharusnya kita gali, kita pelajari, dan lalu kita buka rahasianya itu seperti apa. Dan apakah benar dulu tangganya seperti ini bentuknya? Dan apakah dulu itu mereka masih membutuhkan tangga? Dan apakah, dan banyak sekali apakah, dan bagaimanakah yang benar-benar masih menjadi pertanyaan yang sangat panjang bagi kita. Karena sekali lagi, peradaban yang selama ini kita pelajari, peradaban yang selama ini kita gali dan kita baca, itu seperti orang buta yang meraba-raba. Lebih banyak dikira-kira daripada dikaji secara yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, sejarah dibuat oleh pemenang perang. Itu.